Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengundang mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati dan pikiran kita mengikuti kebaktian saat ini. Maka ditabiskan kebaktian saat ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah kita saat ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu Tuhan buat segala berkat-Mu, segala penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kau senantiasa memberkati dan menolong kami hingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami saat ini. Kiranya Engkau tinggal di dalam hati kami, Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi, agar apa yang akan kami lakukan saat ini boleh berkenan di mata Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berita hidup baru kita saat ini terambil dalam Ibrani 11 ayat 3, firman Tuhan berbunyi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah saat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati kasih anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh, katakan saat indah. Saat indah
Makin dekat Tuhan kepadamu, mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian ini. Kidung Jemaat 401, makin dekat Tuhan kepadamu. Tuhan kepadamu, amin. Pujian ini kita akan nyanyikan masuk gerbangnya dengan bersyukur dengan penuh pujian. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Masuk gerbangnya bersyukur. Sang Kakak
Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Mari kita sama-sama mengangkat suara kita. Kau gunung batuku. Pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur karena hari demi hari yang kami lalui, kami tidak pernah seorang diri. Tangan kasih-Mu memegang kami dan berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan kami tidak pernah gentar dan takut. Kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan atas kami, sehingga hari ini kami lagi dilawat oleh Tuhan melalui firman-Mu. Firman-Mu memberikan kekuatan pembaharuan bagi iman percaya kami dan memberikan sukacita surgawi atas kami. Teduhkan suara dan suasana yang bukan daripada-Mu, dan biarlah hanya kuasa Tuhan yang menaungi kami dan meliputi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan dalam segala hal tangan kasih-Mu melawat kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Pada hari ini tema kita adalah iman dan perbuatan, yang pada intinya mengajarkan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Firman Tuhan terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 yang tertulis sebagai berikut. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26 terakhir, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sepanjang bulan Juli 2020 kita bersama-sama belajar satu tema dari Alkitab yang penting, yang harus menjadi bagian dari kita, yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita, dan kita dihidupi oleh hal yang kita bahas, yaitu iman. Tema di bulan Juli adalah Faith Alone, yang menggambarkan tentang hanya oleh iman, sola fide. Selama beberapa minggu terakhir saya sudah mengupas tentang apa itu iman, definisi iman. Kita semua sudah semakin memahami bahwa iman sesuai Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Kita belajar orang benar hidup oleh iman. Dan terakhir kita juga belajar bagaimana langkah perjalanan dari Rasul Paulus tidak mengandalkan apa yang dia lihat, tetapi mengandalkan apa yang dia imani, yang dia percaya. Nah, pada hari Minggu ini kita belajar satu tema sesuai dengan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, iman dan perbuatan. Atau lebih lagi spesifik dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ibu bapak dan saudara-saudara dimanapun kita berada, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, maka tema yang diberikan dalam perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini untuk menunjukkan kepada kita satu implementasi hubungan kita kepada Tuhan secara vertikal, tetapi juga hubungan kita secara horizontal kepada sesama kita. Kalau ada orang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan, tetapi dia menutup mata atas segala sesuatu yang harus dia lakukan, maka itulah yang dikatakan iman tanpa perbuatan. Saya ingin mengajak kita membaca pada ayat yang pertama. Hari ini kita mulai dari ayat 14, tapi Yakobus pasal 2 ayat 1. Di sini tertulis, saudara-saudara, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada orang beriman kepada Yesus Kristus, bukan kepada orang yang belum bertobat. Dan dikatakan, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kata memandang muka itu seakan-akan memberikan gambaran memilih-milih. Memandang muka itu berarti tidak kepada semua muka, tidak kepada semua orang, tapi hanya kepada orang-orang tertentu. Misalnya dikatakan dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13, kalau kita melihat ada orang yang susah, sesama kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan dari kita, tetapi kemudian kita tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, maka iman yang demikian bukanlah iman yang sejati. Nah, ini awal dari tulisan dari Yakobus, rasul dari Yesus Kristus sendiri, yang bicara, saudara-saudara, kamu yang percaya Yesus Kristus, kamu yang mengakunya orang beriman, kalau punya iman, yuk praktekkan, amalkan imanmu itu dengan tidak memandang muka. Sampai hari ini kita harus jujur mengakui bahwa memandang muka atau memilih-milih masih kuat terjadi di dalam gereja. Seseorang memilih siapa yang dia sukai, yang merasa orang ini adalah orang yang bisa berjalan bersamanya, dan yang lain tidak. Karena itulah kemudian mulai dari ayat yang ke-14, Yakobus berkata dengan tegas bahwa kalau kamu mengatakan kamu punya iman tetapi tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan? Jadi iman yang kita pelajari, faith alone, sola fide, adalah iman yang menyelamatkan.
Iman yang kemudian seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini menarik, nanti saya akan menuntun kita bagaimana bagian ini menjadi perdebatan yang sangat panjang di kalangan gereja dan pimpinan gereja tentang pernyataan dari Yakobus. Lalu kemudian lompat ke ayat 17. Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak dipakai atau tidak disertai perbuatan, dipakai untuk melakukan perbuatan, maka sesungguhnya iman itu pada hakikatnya mati. Tidak ada gunanya memiliki iman, tidak ada gunanya berkata saya orang beriman, tetapi tidak memunculkan perbuatan. Pada dasarnya iman seperti itu hakikatnya mati. Lalu kalau jemaat Tuhan membaca pada ayatnya yang ke-18, di sini Yakobus mengatakan kalau ada orang berkata, "Hei Yakobus, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab orang seperti itu, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu yang tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku yang disertai juga dengan perbuatan. Ada orang mau mengatakan saya punya iman, yang lain mengatakan saya punya perbuatan. Tapi Yakobus mengatakan aku ingin menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lalu kemudian kita membaca lagi pada ayatnya yang ke-20, ayat 21. Dikatakan dengan jelas, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang? Ayo berhenti menjadi orang Kristen yang pura-pura. Saya ingin mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, yang tidak punya nilai, tidak punya arti apa-apa. Dan kemudian Yakobus mengambil contoh tentang apa yang dilakukan oleh Abraham. Di sini dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya. Dan menurut Yakobus, perbuatan daripada Abraham itu yang membuat dia diperkenan oleh Bapa atau Tuhan. Dan kemudian Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian yang lain kemudian dikatakan, kamu lihat saudara-saudara, kamu lihat berarti saksikan tentang siapa orang Kristen pengikut Yesus yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak. Dan Yakobus mengatakan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Artinya iman tidak bisa dilepaskan dari perbuatan, dan perbuatan tidak bisa dipisahkan dari iman. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau saya melihat ada orang mati terbujur, diam dan kaku, maka saya akan mengatakan pandangan saya begini. Orang ini pernah hidup dan dia bisa melakukan banyak hal. Tapi sekarang orang ini sudah mati, sudah tidak ada lagi perbuatan-perbuatannya yang bisa dia lakukan karena dia sudah mati. Sebenarnya kalimat yang sama seperti ini yang dimaksudkan oleh Yakobus. Kalau ada orang mengaku dirinya beriman, tidak mempraktikkan perbuatan, dia sama dengan orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kamu lihat pada ayat yang ke-24 bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya sola, bukan hanya karena iman. Jadi pengertian bukan hanya karena iman, ada bagian-bagian lain yang
tidak ditulis oleh Yakobus, tetapi itu menjadi satu kesatuan. Seseorang yang bertobat, yang lahir baru kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah orang-orang yang sudah dibaharui, orang-orang yang kemudian beriman, dan dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi di sini kemudian dengan begitu gamblangnya Yakobus mengatakan, jadi kamu lihat, ayo kamu lihat saja sekarang ini bagaimana keadaan dari orang-orang yang beriman, bahwa mereka mempraktikkan perbuatan-perbuatan mereka dan bukan hanya karena iman. Mungkin pada bagian hari ini saya mengatakannya begini. Ada orang Kristen yang tiap hari bicaranya sorga, berdoa, seakan-akan dunia ini tidak penting, kehidupan sehari-hari dengan segala bentuk pekerjaannya tidak penting, yang dibangun adalah hubungan ke atas terus-menerus dia dengan Tuhan. Tetapi orang semacam ini kalau dia tutup mata, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang harusnya dia lakukan, inilah yang dikatakan iman itu kosong. Orang ini mati, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Saudara-saudara, mana ada orang mati bisa melakukan perbuatan-perbuatan? Dia sudah mati. Tapi kalau dia adalah manusia yang tidak mati, dia hidup, tidak kosong, rohnya ada pada dia, maka dia akan berkarya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh dikatakan tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus mengatakan orang Kristen yang tidak mampu mengimplementasikan iman, maka sesungguhnya dia mati. Ini sesuatu yang sebenarnya keras, yang sedang mengkritik, tetapi juga menelanjangi mereka yang mengaku diri sebagai orang Kristen tapi tidak hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu lihat ada orang yang membutuhkan pakaian, kalau kamu lihat ada orang yang membutuhkan air minum, kalau kamu bertemu dengan orang yang membutuhkan pakaian, kamu melihat ada orang yang terpenjara, kamu tidak berbuat apa-apa, maka kamu bukan pengikut saya. Tetapi ketika kamu melakukan sesuatu kepada mereka, apakah mereka orang kecil, apakah mereka orang susah, apakah mereka adalah gambaran dari orang-orang yang tidak dilihat, yang orang tidak memandang muka kepada mereka, dengar baik-baik, Yesus berkata, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara menolong seseorang di jalan yang tidak saudara kenal, yang membutuhkan bantuan, lalu hati saudara tergerak menolong, maka saudara sedang mempraktikkan iman dan perbuatan. Dan saya ingin mengajak kita berpikir. Mendengarkan firman Tuhan berarti kita berpikir. Mengapa kita berpikir? Untuk mencerna firman Tuhan dari Alkitab, dan kita kemudian menggodoknya dalam hidup kita menjadi satu kekuatan. Mengapa saya mengajak jemaat Tuhan mari kita berpikir? Karena yang kita baca adalah versi dari Yakobus. Ada orang mengatakan Yakobus bukanlah dari murid Yesus. Yakobus bukanlah saudara daripada Yesus. Tapi sebagian lagi mengatakan Yakobus yang menulis surat ini, dia adalah murid Yesus. Dan saya percaya penulis surat Yakobus
sangat dekat dengan Yesus. Tetapi kemudian kalau kita membaca surat dari Rasul Paulus dalam kitab Roma, kalau Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, Rasul Paulus kebalikannya. Di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-28, di sini Rasul Paulus mengatakan karena kami yakin, surat yang ditulis kepada jemaat Roma, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, bukan karena dia berbuat sesuatu atau perbuatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah membaca Alkitab, membaca Perjanjian Baru, maka kita akan bertanya, kenapa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati? Tetapi Paulus mengatakan kita dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Lalu kemudian sama-sama baik Yakobus maupun Rasul Paulus memberikan contoh tentang Abraham. Menurut Rasul Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat 3, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka Abraham punya alasan untuk bermegah tidak di hadapan Allah. Dalam hal keselamatan, tiap orang membutuhkan keselamatan dan hidup yang kekal. Kenapa selalu saya sampaikan saudara diselamatkan bukan karena jasa, bukan karena perbuatan saudara, bukan karena usaha saudara, tapi semata-mata 100% dari Allah melalui anugerahnya. Sebab kalau saya diselamatkan karena perbuatan saya, maka saya sebenarnya tidak memerlukan Yesus yang mati di kayu salib. Saya tidak membutuhkan Yesus menjadi juru selamat penebus dosa saya. Saya kan bisa menyelamatkan diri saya sendiri karena perbuatan saya. Ini yang kemudian seakan-akan bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Tanpa perbuatan imanmu mati. Tapi oleh Rasul Paulus bukan karena perbuatan. Manusia itu dibenarkan, tidak ada urusannya sama perbuatannya, tapi karena iman. Jemaat Tuhan, mari kita kritis dalam hal ini. Kemudian saya tambahkan apa yang ditulis di dalam Roma 4 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Penegasan dari ayat sebelumnya di pasal 4. Rasul Paulus kemudian mengatakan, sebab apakah yang dikatakan oleh nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Allah bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena imannya kepada Allah. Dan ayat ini mengatakan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Pada ayat yang keempat dari Roma pasal 4, kalau ada orang yang bekerja lalu upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Hubungan orang kerja adalah hubungan kepatutan kelayakan.
Kalau saya bekerja kepada saudara, hak saya adalah upah. Perbuatan saya harus dihitung sebagai upah. Dan pada ayat yang kelima Rasul Paulus mengatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Coba saudara-saudara perhatikan Roma pasal 4 ayat 5 ini. Kalau ada orang yang tidak berbuat sesuatu, tidak mengimplementasikan perbuatan-perbuatannya, tetapi percaya kepada Dia, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, maka dengan percaya itu dia dibenarkan. Kalau sepintas kita baca surat Yakobus dan surat Roma, seharusnya sudah lama kita akan berkata begini, mana yang benar? Apakah Yakobus lebih benar daripada Paulus atau Paulus lebih benar daripada Yakobus? Beberapa penafsir mengatakan begini, Yakobus sedang menentang seluruh statement daripada Rasul Paulus. Karena kalau Yakobus mengatakan tanpa perbuatan Anda mati loh. Yang lain berkata bahwa surat Yakobus sudah ditulis jauh sebelum surat Roma. Maka kesimpulan-kesimpulan seperti itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus menangkap maksud firman Tuhan ini. Seakan-akan antara Yakobus dan Rasul Paulus, dua rasul yang sedang bertengkar di dalam hal iman. Saya coba memberikan gambaran. Kalau kita melihat gambaran yang saya sampaikan, supaya saya dan saudara tidak menjadi bingung, karena Alkitab tidak pernah dirancang untuk membuat saya dan saudara bingung. Tapi saya ingin menjelaskan pandangan dari Yakobus dan juga dari Paulus, yang sama-sama bicara soal iman dan sama-sama mengambil contoh dari Abraham. Kalau Rasul Paulus mengatakan Abraham bapa orang percaya, Yakobus mengatakan ya Abraham itu sahabat Allah. Itu bukan pertentangan. Tetapi apa yang kemudian disampaikan keduanya harus kita mengerti dalam perspektif seperti ini. Ketika Yakobus bicara tentang Abraham, Yakobus membicarakan Kejadian pasal 22, di mana Abraham diminta oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak satu-satunya untuk dikorbankan di atas gunung Moria. Dan menurut Yakobus, pada waktu Abraham berbuat seperti yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri, maka kemudian Allah memperhitungkan perbuatan dari Abraham itu adalah perbuatan yang benar. Ketika Yakobus bicara tentang iman dan mengambil contoh dari Kejadian pasal 22 Abraham, yang disampaikan oleh Yakobus adalah bahwa iman Abraham diperhitungkan oleh Tuhan karena dia berbuat sesuatu. Jadi berbuat dulu, ada perbuatan, baru imannya menjadi sempurna. Dan karena itulah kemudian Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati.
Ini tidak berbeda sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mengambil contoh Abraham dari Kejadian pasal 22, tetapi dari Kejadian pasal 15, di mana Allah bicara kepada Abraham. Tadinya Abram lalu menjadi Abraham. Dan Allah menyatakan bahwa keturunan daripada Abram yang menjadi Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan akan begitu banyak seperti pasir di pantai. Tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian di dalam Kejadian pasal 15 tertulis, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Dan karena Abraham percaya kepada Allah, Abram yang menjadi Abraham percaya dengan janji Tuhan, maka Allah memperhitungkan percayanya Abraham sebagai kebenaran karena iman. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, versi daripada Rasul Paulus, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Kalau kita mencermati, tentu saja ini bukan seminar, ini bukan Bible study, penelaahan Alkitab. Kalau ibu bapak ada waktu mendalami lagi, tidak ada pertentangan antara Yakobus dengan Paulus. Keduanya pada dasarnya berbicara hal yang sama. Ibu bapak bisa cerita Monas dari Merdeka Barat, Jalan Merdeka Barat. Saya bisa cerita monumen nasional dari Jalan Merdeka Timur. Dari dua sisi yang berbeda, tapi Monasnya satu. Apakah dengan demikian, menurut Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan yang dicontohkan dari Abraham, dia menjadi sumber yang tunggal dan tidak memperhitungkan yang lain? Tentu saja kalau kita membaca seluruh kitab Yakobus tidak demikian. Yang Yakobus ingin sampaikan, jangan sampai ada orang Kristen, pengikut Yesus, yang mengaku orang beriman ternyata bukan orang Kristen yang sejati. Kalau kita membaca pada bagian yang lain lagi dari firman Tuhan, Yakobus mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya datang dari iman. Sekali lagi, iman tidak bisa dilepaskan dari perbuatan, dan perbuatan juga tidak bisa dilepaskan dari iman. Nah, mari kita perhatikan lebih lanjut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemahaman kita dari tema-tema di sepanjang bulan Juli ini adalah masih sekitar iman. Iman yang menyelamatkan, iman yang membenarkan saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu dihukum lagi dengan hukuman yang kekal. Kalau kita membaca Roma pasal 5 ayat 1 dari Rasul Paulus, Rasul Paulus mengatakan manusia dibenarkan karena iman. Ini bukan pertentangan dengan Yakobus, tetapi maksud daripada Roma pasal 5 ayat 1 bukan iman yang kosong. Seseorang dibenarkan karena dia tidak mengimplementasikan, tidak mengamalkan iman yang kosong. Ini menjadi sama dengan yang diucapkan oleh Yakobus. Kalau kita perhatikan yang Yakobus sampaikan, Yakobus bicara tentang
adanya ortodoksi yang mati. Ortodoksi itu pengenalan akan Allah yang benar dan hidup di dalam pengenalan Allah yang benar. Seseorang yang mengenal Allah dengan benar, maka dia mampu menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Seseorang yang menyembah Allah yang benar dan melakukan cara penyembahan dengan benar, dia mampu melayani, melakukan perbuatan, mengamalkan perbuatannya juga dengan benar. Jadi Yakobus sedang menelanjangi ortodoksi yang mati, dan artinya iman yang tidak menanggapi secara serius perbuatan. Kalau saya dan saudara melihat ada orang lain susah, dan Alkitab sampai kepada ajaran dari Yesus Kristus sendiri, kita dipanggil untuk menolong mereka yang mengalami kesusahan. Saudara tidak menanggapi itu dan berkata itu bukan tugas saya. Di dalam gereja ada banyak suara seperti ini. Oh, itu bukan tugas saya. Oh, itu bagian dari yang lain, saya bukan yang itu. Ini ortodoksi yang mati. Kemudian jemaat yang dikasih oleh Tuhan, iman yang membenarkan, iman yang membenarkan, iman yang dibenarkan, iman yang mengalami justifikasi dari Allah adalah iman yang mewujudkan perbuatan. Orang mati tidak berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau seseorang tidak mati, dia akan berbuat sesuatu. Itu maksudnya. Satu contoh, ada seseorang yang mengatakan, namanya Alexander Ross, Yakobus itu memakai kata mati sesungguhnya untuk menunjukkan kosong. Artinya iman yang belum pernah lahir. Kalau ada manusia dari sejak dia kecil tidak pernah berbuat apa-apa, menurut Alexander Ross, orang itu memang belum pernah lahir. Tidak usah diminta perbuatannya, memang dia tidak ada. Lalu kemudian Yakobus juga mengatakan dari seluruh pasal 2, saya benar-benar sedang menentang iman yang kosong. Ada iman yang sesungguhnya, tetapi kalau iman yang kosong itu adalah iman yang tidak mengimplementasikan perbuatan. Jadi saya ingin menegaskan, demikian kira-kira yang disampaikan oleh Yakobus. Yang mau saya tegaskan adalah ada iman yang sesungguhnya, yang dia melakukan perbuatan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, buah perbuatan saya dan saudara itu pasti muncul dari dalam kehidupan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya coba memberikan simpulan dasar. Setiap orang Kristen, dia akan mengeluarkan buah-buah rohani. Perbuatan itu adalah buah. Entah di mana, entah kapan, dan bagaimana, tapi dia akan mengeluarkan buah. Kalau tidak, orang itu bukanlah orang Kristen. Sama dengan iman dan perbuatan. Kalau orang Kristen tidak mengeluarkan buah-buah rohani, maka dia bukan orang Kristen. Setiap pribadi, saya dan saudara yang lahir baru, pasti akan berbuah.
Tidak berbuah berarti tidak beriman, dan karena itu tidak ada keselamatan. Ini rumusan dari Alkitab yang dibahasakan tidak sama seperti rumusan matematika. Bahwa orang yang disebut punya iman, dia akan mempraktekkan perbuatan sama dengan orang Kristen yang berbuah. Dan akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya membuat sebuah perbedaan. Dalam perjalanan kehidupan kita, dari sejak kita kecil sampai kita lanjut usia, saya dan saudara di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan. Oleh anugerahnya saya dan saudara mengalami kelahiran baru. Dan Alkitab mengatakan orang yang mengalami kelahiran baru, dia mengalami pembenaran oleh iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, Roma 5 ayat 1, bukan karena perbuatan. Maka orang-orang Kristen, saya dan saudara, setelah terima Tuhan Yesus, hidup di dalam Yesus, jadi ciptaan baru, iman dan perbuatan, saudara orang Kristen yang menunjukkan buah-buahnya, dia tidak dapat disangkal. Bukan perbuatan yang menyelamatkan, tapi anugerah Allah yang menyelamatkan, dan kita memiliki iman. Jadi iman timbul dari pembenaran. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita sebagai orang Kristen tidak mengeluarkan buah berdasarkan pemahaman daripada surat Yakobus, Anda bukan orang Kristen. Tapi kalau Anda orang Kristen sesuai dengan kehendak Alkitab di dalam Kristus, Anda pasti berbuah. Anda, saya beriman, maka kita pasti berbuat sesuatu. Berbuat ini bukan karena diminta. Berbuat ini bukan karena kita sedang menginvestasi sesuatu supaya nanti dapat bunga-bunganya, tapi berbuat itu karena dia tidak bisa dipisahkan dari iman. Mari bersama-sama kita mempraktikkan iman dan perbuatan. Karena kalau saya dan saudara beriman, tetapi kemudian tidak pernah berbuat dalam perbuatan-perbuatan yang baik, di dalam slide yang saya berikan, setelah orang hidup di dalam Kristus, perbuatannya bukan perbuatan buruk lagi. Tidak sama dengan perbuatan di masa lalu. Perbuatannya adalah memuliakan Allah. Dalam kitab Wahyu, satu kali orang akan menghadap pengadilan Kristus, dan dia diadili berdasarkan perbuatan. Apakah dia tidak diadili berdasarkan iman? Ya. Tapi perbuatan yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Tuhan. Di dalam Katekismus Heidelberg, di bagian pertama dikatakan apakah tujuan manusia? Tujuan manusia adalah memuliakan Allah sebagai sang pencipta dari dirinya, manusia. Selamat untuk mempraktekkan iman yang disertai perbuatan, selamat mengimplementasikan perbuatan-perbuatan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bermohon kepadamu untuk dimampukan mengamalkan iman,
agar kami tidak menjadi orang Kristen yang tidak berbuah, bukan orang Kristen yang mengaku beriman tapi tanpa perbuatan. Kami sadar bahwa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kami harus memiliki iman yang utuh, iman yang dibenarkan, iman yang sudah mengalami keselamatan. Bapa, hamba berdoa meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan bangkitkan kami sebagai orang Kristen pengikut Yesus untuk mampu mewujudkan perbuatan-perbuatan dari iman kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan Tuhan buka jalan. Beri kami kekuatan pengharapan yang baru. Apapun masalah kami, Tuhan tidak pernah tutup mata. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa iman mustahil kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dengan iman kita. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Karena hanya di dalam Yesus Kristus pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Mari kita nyanyikan lagu tentang iman ini. Sepanjang bulan ini kita terus mendengar tentang iman. Rugi rasanya kalau kita tidak beriman. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung persoalan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. dengan Berdoa semua berlalu. dekat kekuatan kita dalam berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. iman, doa, Dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. hanya musik saja. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Yesus Kristus kepala gereja tidak membiarkan gereja, tidak membiarkan saya dan saudara memiliki iman yang kosong. Dan iman itu kita implementasikan dalam perbuatan. Dengan iman Ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan,
Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh. Dan dimanapun kita berada, kita mau mempraktikkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.